Series, RRQC mendapatkan first picknya sementara EVOS HG berada di arah second pick. Yang dibuang terlebih dahulu dari RRQ adalah gold lanernya. Wen. Mungkin bukan karena dari Adamirnya juga, emang sekarang Wen lagi top priority juga. Apalagi di tangan Adamir. Mungkin nggak cuma Wen, nanti Beatrix. Beatrix bisa jadi. Possible banget sih. Ya, sangat memungkinkan untuk menggunakan Beatrix sebenarnya. Cuma Bisa tidak di-ban tahu. nggak? Bisa di-pick sih. Mahal gak sih buat karena kan ada Franco ya. Franco kita tahu ada salah satu power pick juga untuk Finn sendiri. Jadi di sini harus lebih memilih prioritas yang mana nih. Yang penting banget buat RRQ Hoshinya sekarang. Apa nanti kita bakal melihat Beatrix first pick yang memang lagi lumayan banyak banget yang pick untuk di playoff kita hari yang pertama sekarang. Atau Franco-nya. Karena kemarin kan Franco juga kunci banget buat RRQ Hoshi, mereka bisa mendapatkan poin kemenangan. Ya, benar sekali Franco-nya. Sangat akurasi Iron Hook dari VN ini benar-benar nggak bisa di-underestimate bagi lawan tentunya. Tapi dari sisi RRQ, mereka nggak mau ada hero yang annoying untuk melakukan pick off secara diam-diam. Natalia menjadi pilihan ban bagi mereka. Dan Link Albert pun langsung ditutup gitu saja tanpa basa-basi, membuka possibility dari Julian untuk hadir di Lane of Dawn. Dan langsung begitu saja digunakan oleh RRQ Hoshi di fase first pick mereka kali ini. Oke, ada Julian, tapi masih ada yang kebuka. Franco Beatrix juga masih Ya. ada sebenarnya. Bisa di tangan EVOS HG dan itu Bisa. kombinasi mematikan. Benar, karena apapun yang ketarik Iron Hook, kena Wesker, lenyap. Di early ya. Nanti waktu Franco-nya hit di level yang keempat juga masih ada Bloodhunt. Udah kayak Wesker yang otomatis kena gitu. Kalau kena Iron Hook. Ya, Itu permainan kombinasi lah. Kombinasi, combo Yes. bombo combro. Combo dari dua hero yang sering kita lihat memang itu sepaket si RRGB yang paling sering pakai, tapi enggak kesana. Mereka Ambil memilih dong. Clean Xavier. Cuma memang beratnya adalah EVOS HG, dua hero yang mereka ambil, hero-hero positioning. Ya, belakang semua nih. Kan bisa dikejar Julian. Oh, iya sih. Iya, let's go. Tinggal pakai sword ya. Ya, pakai swordnya, dash ke belakang, terus side, terus chainnya yang sudah enhance itu ngangkat sih buat Xavier. Iya, setuju banget. Cuman balik Irital lagi masih. momentumnya ya. Irital yang masih menjadi pilihan dari Lemon Yang hampir maniak itu. Tapi Franco, ya dari Finn. Kita tahu betapa Finn mahir banget pakai Franco-nya. Dari dia cara bergeraknya, pressure-nya, dan bahkan Iron Hook-nya sering kali bikin momen. Yes. Dan ya ini yang menarik adalah mereka sama-sama tidak memprioritaskan untuk menggunakan Beatrix ternyata. Ya, mungkin berbeda pastinya dengan playstyle-nya sendiri. Tapi Franco sih menurutku ini cukup mahal kalau mau dilepaskan. Apalagi itu Franco, itu temannya ada Julian. Jadi kalau Julian lagi ada di samping Franco, terus Franco-nya Bloodhunt, terus pakai enhance yang sword, itu damage-nya dalam banget. Belum lagi dengan Bloodhunt pakai yang side juga ya tetap sama kan, balik-baliknya sakit gitu loh. Yes, benar banget. Dan ini harus perlu diperhatikan tentunya dari segi positioning ujung tombak late game ya, Clean dan juga Xavier yang bisa memberikan damage bagi EVOS SG dengan kehadiran Julian di area RRQ Hoshi. Tapi masuk ke fase binding selanjutnya, kita bisa lihat juga di mana EVOS SG nggak mau melihat playstyle dari Assassin Albert di game yang pertama. Mereka coba untuk tutup possibility dari sisi Fanny untuk hadir di area Line of Dawn. Begitupun juga dengan RRQ yang masih belum mau melihat permainan agresif dari EVOS SG dengan adanya satu buah Masha yang mereka tutup di fase binding yang kedua. Ya, sama-sama ngebuka dari sisi gold laner udah, dari roamernya udah, tinggal junglernya nih. Mereka lagi rebutan. Dia bakal jadi jungler. Sedangkan EVOS kayak Esmeralda dari R7 udah di-ban. Lalu juga Akai-nya di-ban. Iya. Uranus di-ban. Tersisa apa om buat R7? Tamus? Tamus terkuat Tamus di ada. galaksi. Yuzong ada. Dairot masih bisa nggak sih Dairot juga? Yuzong sih buat nangkep belakangnya ada Iya Clean juga sih, sama ada Xavier Sama ya. Clean. Yuzong masih possible banget, tapi apakah dari sisi R7 akan coba untuk secure carrier tersebut? Betul. Karena RRQ Hoshi, mereka masih coba untuk berdiskusi terlebih dahulu, mengingat dari EVOS SG pun masih belum miliki jungler. Karina yang menjadi pilihan ditutup oleh RRQ Hoshi di game kita yang pertama kali. Tapi EVOS SG, mereka akan coba untuk secure ke hero mana dulu nih, Wawa? EVOS ya, ini menariknya EVOS adalah mereka langsung buat hero-hero yang sudah kelihatan powerful untuk di awal. Junglernya masih disembunyikan sekarang, bisa jadi hidden pick Ya. untuk EVOS SG. Jadi kalau mau pick sekarang mereka bisa mainin ke XP laner dulu. Tamus masih ada. Masih. Terus sebenarnya yang kalau aku ngelihatnya ini Yves ada loh. Dan Yves adalah salah satu hero power juga buat Clay. Buat Clay, ya. Rock
Clay-nya belum kebuka, tapi Julian bisa ditaruh mid. Tapi Clay lebih hero-hero yang positioning juga sih. Julian bisa mid, Julian bisa dipakai saat R7. Iya juga bisa taruh samping, bisa ditaruh jungle. Jadi masih belum kebaca nih. Betul. Juliannya mau ditaruh di mana sama tim RRQ OC, sedangkan EVOS dengan Grok yang mereka ambil frontliner dari EVOS terlihat kuat. Jadi depannya ada, belakangnya ada, Betul. Mereka lebih stabil lah ya. Tapi mereka masih belum punya tengah nih. tengahnya Tengah yang benar-benar jadi kayak Executor burst. yes. Yang belakang jauh kan kita punya Xavier gitu kan. Iya. Yang pastinya kalau mau ikut team fight harus jaga jarak jauh. Mm-mm. Mereka masih belum punya satunya dan itu dia Chow. Yang tampil sekarang berarti ini Juliannya kemungkinan besar bakal masuk sebagai jungle. Bukan. Mid lane berarti ya. Mid lane lah. Julian mid lane untuk Clay. Jarang banget loh aku lihat Clay. Perdana gak sih? Pakai hero range ya, bisa dibilang range kan? Iya. Bukan range, melee. Melee. Melee, Dia tuh senangnya yang kayak positioning, yang kayak Iya. gift, momentum-momentum yang range ya berarti. Iya, yang gimana caranya menjaga jarak, positioning, tapi hal baru ditunjukkan oleh RRQ di babak playoff match mereka pembukaan melawan tim EVOS. Keren sih. Gak ada yang nyangka mungkin ya kayak Julian, mungkin chance-nya kecil banget dipakai oleh Clay. Clay. Tapi ini Clay akan memainkannya. Iya. Ini kejutan juga tentunya ya, bagaimana nanti dari sisi Clay-nya sendiri bisa meng-create momentum untuk bisa mencapai dari segi hero-hero EVOS SG tentunya. Tapi Baxia jungler yang kemungkinan akan ditempatkan oleh EVOS SG di game kita yang pertama kali ini melawan Arceus ini cukup tebal sih kalau bisa dilihat ya, bahwa ada Grok, ada Atlas, dan ada Baxia. Ini benar-benar diutus untuk nantinya bisa ngasih badan dan ngasih space untuk kedua hero backline-nya. Yes, 3 tebel ya. Wadidaw. Buat garis depan sih. Jadi ini PR banget nantinya pasti untuk late game-nya di retail. Berarti di sini Lemon yang menjadi prioritas untuk dijaga oleh Arceus. Tulang punggung keluarga di era Yes, late game. itu dia. Dia harus menggendong-gendong juga dan make sure bahwa farmingan early-nya bisa dia maksimalkan. Sementara dari sisi Albert, aku agak sedikit khawatir untuk adu retrinya. Ya, itu sih. Sebenarnya masih ada stack-nya kan, masih oke lah. Masih Lawan bisa. Baxia juga. Lawan Baxia masih bisa sih. Kan Masih dia bisa. licin juga. Dia bisa turner sambil Ya timingnya nggak perlu ragu lah ya. Yes, The yes. best retri in the world. Oke, dan ini dia ya, Wow dan juga Bude Clara. Ini kita langsung masuk saja ke game kita yang pertama di match ketiga, RRQ Hoshi versus EVOS Singapore. Wow, rasa yang berbeda ketika melihat RRQ dan juga EVOS. Tapi inilah dia Indonesia. Dukungan kalian harus terus bergulir di kolom komentar. Bendera merah putih di spam terus-terusan untuk Yoi. semangat kita berikan kepada RRQ Hoshi. Finn dengan Franco, salah satu hero signature dari Finn. Iron Hook ditambah Flicker, connect langsung arah JPL. Flicker digunakan dengan perfect match membuat JPL masih bisa selamat dari inisiasi Finn. Membuka dengan sangat mengerikan dari Finn. Baru aja dibahas, langsung benar-benar dipertontonkan akurasi Iron Hook Finn, karya inisiasi dari JPL atau inisiator EVOS SG. Kita bisa lihat juga di menit yang pertama masih belum ada momentum yang tercipta, mengingat dari kedua belah jungler berkutat terhadap jungle pattern masing-masing. R7 sudah bermain nakal mengganggu pergerakan dari sisi gear sendiri. Dia mulai mengarah ke area bottom lane, gak mau terlalu overcommit. Begitupun juga dengan god lane kita, Lemon terlihat independen, tidak ada babysitting terhadap Lemon. Begitupun juga dengan Adamir di area tersebut, dimana kedua god lane ini masih cukup bermain aman, Bude Clara. Ya, tapi berbeda halnya dengan arah jungler masuk ke area depan sana. Sheila nyaris saja menjadi korban, tapi dengan adanya Purify dia masih bisa selamat dari penggemburan RRQ Hoshi. Belum selesai di sana, Tonros dikeluarkan dan lagi Iron Hook mengunci pergerakan dari JPL ditambah dengan eksekusi yang sangat manis dari RRQ Hoshi. First blood yang begitu besar impactnya untuk EVOS SG karena mereka bakal merasakan wah ini pressure-nya nggak kelar-kelar nih. Yes, dari mid-nya kita bisa melihat mereka selalu berjalan bertiga di sini dari mid-nya, dan yang menarik dari Arceus adalah kiri kanan mereka, dari Golden dan juga XP. Ada ini mandiri banget semua. Sama-sama bisa saling menjaga diri satu sama lain. Iya, tapi dengan gear yang menjadi roda, ngegelinding pakai Baxia Shield Unity, rotasinya sebenarnya cepet banget kan. Tapi entah gimana ini agak sedikit sulit untuk EVOS SG di early memberikan damage seperti halnya yang Finn lakukan. Gangguan dari Finn, distraksi yang sangat besar dilakukan. Maju ke area depan, wild charge dirodok langsung ke area di belakang. Clay menjadi korban pertama dari Thanos dikeluarkan. Albert berhasil dengan Phantom Execution mengeksekusi pemain dari EVOS SG. 1 untuk 3, pertukarannya sangat mahal
mahal untuk RRQ. Oke, 3 untuk 1. Tapi Turtle berhasil diamankan. Worth nggak untuk RRQ Hoshi Mawa? Masih worth juga. Buat Arki Hoshi, dia dapat total ya, dapat XP masih yang bonus buat yang lainnya. Sementara untuk di top lane di sini masih aman. Sebenarnya kalau kita fokusnya kita ini ada sekarang ya buat yang sekarang ini adalah di gold lane. Apakah goldnya di sini bisa ke push atau enggak? Oke, tapi sebelumnya kita bisa lihat juga di mana ada surprise dari PYN di mana Sapung membuat hanya begitu saja di follow dengan Fatal Link, tapi tidak ada follow up damage dari GPL membuat dari sisi PYN masih bisa selamat tentunya. Lemon nggak mau terlalu overcommit, dia butuh space untuk menahan gempur yang diberikan. Tapi buat kalian masih ada waktu untuk langsung pesan juga sambil menonton RRQ Hoshi di GrabFood dengan menggunakan format MSC X Grab. Yap, kode promonya. Yap, udah langsung dimasukin aja buat GrabFood, GrabMart bisa ditambah. Kalian bisa ngedapetin pulsa gratis. Diskon plus pulsa. Happy banget. Kayak kita ngelihat RRQ dan juga EVOS nih Om. Yes, dari Albert mungkin ya di sini dengan damage yang dipakai oleh dia dengan adanya penetration juga. Sedangkan itu dari EVOS Edge sangat mengandalkan movement speed mereka. Ada 4 pemain Malaysia gila, ada ini dari talentnya mereka. Terbukti bahwa mereka akan mencoba untuk melakukan inisiatif dengan saling kejar-mengejar atau mereka gak ingin untuk bisa dikejar dari pemain-pemain RRQ Hoshi. Oke ya. Melipir kabur ke area belakang. Flicker 3, ya sama-sama juga RRQ sih. Sisi lain, Finn dalam masalah. Udah dikeluarin chainnya, tapi maju ke area depan. Dengan fatalnya hanya connect terhadap satu. Semua yang dikomit untuk Finn. Sementara lini belakang ini diacak-acak oleh Albert. Albert belum mendapatkan point kill. Tapi dia nggak mau melepaskan begitu saja. Mendapatkan 5 member dari RRQ Hoshi berkutat di area tengah. Yap, Lemon datang untuk memberikan follow up damage dan itu works well. Dan ini kita bisa lihat dari sisi itemnya bawah. Yes, dari Lemon dengan Windtalker. Sedangkan belum selesai itu ya untuk item dari Adamir sendiri. Jadi memang mungkin lebih ke arah Lemon tadi bisa cepat melakukan backup karena dia punya extra movement speed yang didapatkan dari Windtalkernya. Benar sekali, 1 poin death dari Adamir membuat Adamir bukan menjadi modal awal yang bagus bagi dirinya ya. Sehingga dia harus mulai hati-hati tentunya karena VN terlihat selalu fokus untuk memberikan space terhadap god lanernya itu Lemon untuk bisa aman. Begitupun juga dengan 1 buah babysitting dari GPL juga terhadap Adamir karena dia tahu persis VN selalu melindungi Lemon sedemikian hingga karena dia tahu Lemon adalah game insurance dari RRQ Hoshi. Ya, dan Lemon udah dapetin level 7 duluan. Superior dibandingkan Adamir yang level 6 tadi di tengah. Mystic Field dikeluarkan, Clay berusaha untuk kabur dengan adanya chain menghentikan pergerakan dari EVOS AG. Clay berhasil kabur dan Albert hadir untuk mempanis pemain dari EVOS AG. Phantom Execution menuju ke arah Seila dan di arah belakang dia masih bisa kabur menghindari permainan dari EVOS AG dengan Tondros yang manis dan melipir mundur ke arah belakang. Oke, permainan yang sangat baik tentunya dari sisi Albert, di mana Seila pun harus tumbang di area mid lane. EVOS SG mereka harus mulai cari tempo permainannya karena RRQ Hoshi perlahan tapi pasti mereka udah mulai coba untuk mempertahankan apa yang sudah mereka pegang. Terlihat dari sisi area top lane pun udah ada sedikit setup di mana Clay udah mulai hadir di area sana. Tapi buat teman-teman di rumah jangan lupa tentunya untuk ikutin ya ini untuk dapetin lebih banyak lagi Transformer Pass karena di sana akan ada banyak sekali reward buat kalian yang ikutin Transformer Press. Ya, jadi login dari tanggal 11 sampai 13. Yoi. Sembari melihat adanya yang terkapar, ada bola-bola gelinding dan remuk di tangan RRQ Hoshi. Mereka sikap banget loh. Ketika ada rotasi, RRQ Hoshi bisa ngelakuin inisiasi balasan, Om. Yes, mereka udah siap juga sih lebih karena membaca bagaimana EVOS SG akan melakukan rotasi dan terlihat memang di sini gold lane-nya yang menjadi salah satu titik tumpu untuk EVOS SG. Adamir harus dijaga oleh berapa pemain sekarang. Ya, Oke. Melihat sekarang emang kita lihat ya Chip ya dari RRQ Hoshi, mereka geraknya jauh lebih galak dibandingin EVOS SG. Sementara dari segi network juga diungguli RRQ Hoshi. Begitu pula dengan point kill. Yes, ini lagi unggul lah bisa kita bilang, tapi mereka juga nggak terlalu jauh, belum terlalu signifikan bagi RRQ Hoshi. Jadi mereka ya tetap harus berhati-hati. Sedikit-dikit lama-lama jadi bukit, Om. Setuju, tapi ya kita tahu lah sekarang kan patch yang sekarang meta 1 kali hit ya. Momentum. Siapa yang bisa create momentum itu game untuk mereka. Tapi kita bisa lihat juga di mana wow, ketepatan retribution dari seorang Albert mampu untuk langsung men-steal karya Turtle yang ketiga. Dwarf Dragon dibuka gitu saja. Terima Blaze dari sisi R7 masih bisa bertahan. Ada lagi damage yang diberikan tapi GPL masih belum bisa meng-create momentum. Ada efek suppress diberikan tapi masih belum bisa terfollow membuat RRQ Hoshi hanya membuang sedikit resource-nya, namun EVOS SG masih bisa men-sustain damage yang diberikan dari RRQ Hoshi dari pertemuan tersebut dan bahkan Gear masih belum mau mundur. Maka damage dari VYN namun Gear masih bisa selamat tapi Clay dari belahan bumi sebelah bawah membuatnya pun berhasil menembakkan. Gear masih belum berhenti. Ada Meros tumbang ke satu objektif pun berhasil dilenyapkan RRQ Hoshi.
berhasil mendapatkan banyak sekali advantage di area top lane. RRQ Hoshi mulai ngegulung kemenangan kecil mereka menjadi lebih jauh dibandingkan EVOS HG. Dengan adanya retry bos dari Albert. Ini Albert bos. Berhasil ngedapatin 1 turtle. Terus ditambah juga poin kill tambah dengan 1 turret di area atas. Tapi kalian bisa ngedapetin banyak hadiah. Dan bahkan uang tunai besar dari MSC Live Carnival di TikTok. Jadi buruan join ke MSC 2022 di TikTok. Dan bergabunglah bersama kami. Langsung menangin tuh skin langkanya. Jangan mau ketinggalan, langsung cus ya warga-warga TikTok. So kita back lagi to the line of, dan tentunya ini dari damage dealt-nya Om Awah. Kita bisa lihat Albert. Wow. Dia tajam banget sih buat Albert, puncture-nya. Dia tahu momen kapan harus masuk, keluarnya juga mulus banget. Tapi mau dibales nih kayaknya EVOS HG melakukan pergerakan dengan ada Baxi Shield Unity. Ngegeradak ke area lini belakang dari RRQ. Nggak panik. Mereka mundur teratur perlahan menghindari setup dari EVOS HG. Yes, benar sekali. RRQ Hoshi masih belum mau terlalu follow up menurutnya, tapi GPL udah menjadi momok utama dari teman-teman RRQ Hoshi. Bahkan dia pun nggak bisa selamat dari kemudian diberikan seorang Albert mengamuk dari area hutan. Kita bisa lihat juga di mana Turtle yang sudah berubah menjadi Lord pun sudah mulai hadir di area line of down. Damage yang diberikan oleh seorang Clay pun mampu memberikan efek meltdown ke area Nick. Peperangan masih belum berhenti di situ di mana R7 lagi-lagi create momentum. Lemon memberikan inisiasi follow up damage, membuat dari sisi Seila pun harus tumbang di tangan RRQ Hoshi. Masih mau lebih, ada 1 buah hero lagi, ada Mir, namun masih belum mau terlalu overcommit karena ada Mir masih bisa selamat. Yap, RRQ Hoshi mereka tidak melupakan objektif gaming setelah mengusir 3 member dari EVOS HG. Lord menjadi sasaran utama bagi mereka tanpa adanya kontes karena setup Lord yang mereka lakukan begitu memukau tanpa celah. Albert bisa memaksimalkan keadaan dengan sangat baik. Dia 1 tetes darah, tapi EVOS HG nggak bisa untuk mengeksekusi. Damage dari EVOS HG terlihat sangat kurang om terlihat kayak gini. Ya, apalagi mereka kan ada 3 hero tebel lah ya sebagai penopangnya. Jadi mereka sangat bergantung kepada Adamir dan juga Seila nantinya. Seila masih progres, tapi Adamir kita tahu ini masih butuh mungkin 1 item lagi sih. Oke, dia udah punya Malphite Roar. Yes, oke. Dia udah punya Entos dan juga Malphite Roar, tapi dia tipis sekarang. Dan dia bisa menjadi target dari Albert sekarang dengan Lancelot-nya. Seila udah mulai punya damage sih, tambah Lightning Truncheon akhirnya berhasil dia buat. Tapi problemnya adalah Albert, Karalini belakang tuh gampang banget. Belum lagi ada R7 juga. Yes, dan juga dari JPL kan di sini dia masih belum jadi buat Nomi Asia ya. Jadi dia masih ya cukup tipis lah, apalagi dengan Rapid Boots yang dibayar oleh dia dan juga Groknya pakai Rapid Boots. Iya, apalagi perbedaan level dari Albert dan juga Gear itu sampai 4 level. Albert udah mendapatkan level maksimalnya. Wow. Yes. Perbedaan level, perbedaan atribut ya. Teringat ya tentunya udah ada MSC Pass juga yang bisa kalian ikuti untuk mendapatkan beberapa keuntungan atau reward ya, tentunya seperti skin Parsha, emote, dan Gravity eksklusif MSC serta skin MSC sebelumnya itu Jauhead Space Explorer. Jadi langsung aja selesaikan quest event harian dan kumpulkan MSC koinnya. Dan langsung dapetin hadiahnya. Yoi. Pokoknya ini lagi kita pesta lah MSC 2022. Nyemangatin RRQ Hoshi, terus banyak banget hadiah-hadiah yang bisa kalian dapetin. Sementara mungkin hadiah terbaik untuk RRQ Hoshi menangin ini sih. Pastinya. Kayak jalan mereka akan semakin mulus di MSC 2022. EVOS HG posisinya agak sedikit berabe sih. Mau ngapa-ngapain juga susah karena dengan adanya perbedaan level, perbedaan network, dan map control dari RRQ Hoshi yang begitu kuat. Membuat EVOS HG mereka cuma bisa diam di dalam base mereka. Set rumputnya aja dicek tuh sama si Albert tadi. Rumputnya aja Sebelum masuk dicek dulu ya kan. Iya. Kalau kita biasa main biasa tuh nyolong aja, langsung nyelonong masuk dipunish di dalam. Kalau dia salam Bang. dulu ya tadi ya. Bang. Ya tapi balik lagi dari Waduh, langsung nggak dapat Tapi tapi. jalan, Yes. Retri Albert bos. Bahkan ke Purple Buff pun tetap on point, goks. Kelas ya Albert ya. Tapi buat teman-teman juga ini jangan lupa untuk ikutin dari Transformer skin MLBB yang telah hadir. Kalian tinggal draw aja mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 7 bulan depan untuk berkesempatan memenangkan hadiah menarik dijamin peroleh Roger Grimlock. Dan juga akan ada untuk setelah itu akan melakukan 10 spawn pertama ya untuk hadiah lainnya. Oke, dan item sekarang dari Lemon tadi sudah berhasil untuk menyelesaikan Husklow dia. Iya. Ada tambahan nanti untuk regen ya, buat dapetin lagi lifesteal 25% tambahannya. Kalau darahnya HP-nya 50% plus
15% lagi. Jadi cukup tebel lah nantinya Lemon, terutama dia kan di retail ya. Pastinya dari physical damage-nya gede banget. Benar sekali tentunya, dan Lord yang kedua pun sudah mulai hadir di mana EVOS SG perlahan tapi pasti sudah mulai memunculkan batang hidungnya di permukaan Land of Dawn. Dia sudah tidak lagi terisolasi, mulai memberanikan diri untuk maju ke depan, tapi R7 sudah mulai langsung create momentum di mana Dwarf Dragon-nya dikeluarkan begitu saja. Damage yang diberikan seorang Lemon sangat-sangat sakit, membuat dari sisi R7 bisa langsung menguasai dan langsung memeltdown pergerakan dari gear. Lord terbuka lebar, EVOS SG kekurangan quantity membuat mereka nggak mau terlalu overcommit untuk melakukan steal terhadap Lord, dan bahkan mereka lebih prefer untuk memikirkan cara untuk melakukan defense mekanisme terhadap high ground yang mereka miliki. Ya, berat banget untuk EVOS SG melakukan kontes pun nggak bisa, dan hanya mungkin mengandalkan high ground defense yang mereka miliki. Sela dan juga Adamir menjadi sosok yang sangat penting untuk defense high ground mereka. Yes. Dengan Lord hadir, 3 lane akan dipush secara bersamaan oleh RQC. Ini apalagi ini Lord kedua, Lord Enhance yang bisa langsung jump in ke area struktur bangunan turret yang tersisa di masing-masing laning phase. Ada kemungkinan besar sih buat RQC untuk nge-push dan end. Straight end ya. Straight end. Yang intinya pastinya jangan sampai kena buat ini dulu si Mystic Field lah yang paling berbahaya, yang harus dihindari atau dijaga-jaga oleh RQC. Atas sudah jebol, tengah akan menjadi sasaran selanjutnya. Iron Hook belum connect, tapi Lord belum berhasil diatasi oleh EVOS HG. Menahan dengan sangat sabar. Keduanya nggak ada yang mau inisiasi berlebihan. Wave minion harus ditunggu lebih lama lagi. RRQ Hoshi, mereka menduduki base milik tim EVOS. Sang raja dari segala raja mulai berkutat, dan Downing Light sudah keluar dari EVOS HG. Oke, wave minion penunjang pergerakan dari RRQ Hoshi pun terhentikan di mana EVOS SG nggak mau memberikan space, namun ternyata base turret yang ada di area mid lane pun langsung ditumbangkan begitu saja, di mana Lord yang kedua langsung memberikan dampak yang signifikan bagi RRQ Hoshi, di mana mereka pun berhasil merotokkan 2 objektif turret yang ada di area mid dan juga top. Terlihat RRQ Hoshi nggak mau terlalu overcommit dan greedy, mereka prefer untuk mundur lagi. EVOS SG memiliki space, tapi kalian juga punya space banget untuk ikutan di TikTok tentunya ya, dengan hashtag #VONMSC. And Supremacy and Indo Pride and everything. Karena RRQ Hoshi ini, wah, superior banget ya, lagi di benar-benar di posisi yang nyaman. Tinggal gimana caranya mereka mengontrol, menunggu mungkin Lord selanjutnya untuk membantu mendobrak base milik tim EVOS SG. Yes, dan surprise attack bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi. Mereka tetap menjaga di sini. Dari tadi kalau kita lihat space-nya, unggulnya di angka 10 ribuan. Mereka nggak mau mungkin unggul dari 8.000, cuma 8.000, 7.000. Mereka tetap keep up untuk menambah pundi-pundi perbedaannya, dan terlihat dengan sangat-sangat jelas sekali kan di sini. Angka 14.000, angka yang sangat-sangat jauh sebenarnya. Dan dari itemnya sih yang pastinya berbeda ya. Di mana RRQ Hoshi mereka udah menyelesaikan lah hampir semua itemnya. 6 bahkan, lawannya 5, masih dengan 5 item. Dan sedangkan cengkeraman RRQ Hoshi itu belum melemah sama sekali. Betul. Dengan ketidakmunculannya beberapa player di minimap, itu membuat EVOS takut mau gerak kemana nih. Ada di mana RRQ Hoshi? Dan presence RRQ Hoshi yang nggak terlihat, ya jadi bikin EVOS SG kayak hanya bisa menunggu dan menunggu. Ya. Ngelihat ada di mana nih, nggak ada info sama sekali. Iya sih, karena gelap banget ya semuanya ya. Bener-bener dikuasai sih. Dan itu harusnya udah berapa spin tuh, udah pusing tuh. Alah, mupeng. Ya, cari momentum ya. Udah mulai encounter juga nih dari kedua belah hero-nya EVOS SG dan juga RRQ Hoshi, di mana Lord yang ketiga, Lord ter-evolve. Belum menit ke-21 sudah mulai hadir, bahkan di Land of Dawn, bahkan sudah mulai disambut hangat oleh kawan-kawan dari RRQ Hoshi. Terlihat free Lord akan didapatkan tentunya, karena nggak ada teman-teman dari EVOS SG yang mau melakukan observasi di area tersebut. Mereka lebih prefer untuk kembali lagi mengamankan dan lebih memikirkan cara untuk melakukan defense mechanism yang ada. Sheila ini harus benar-benar mengoptimalkan posisinya tentunya untuk menghentikan pergerakan dari RRQ Hoshi yang kemungkinan akan mengamuk di area base turret EVOS SG. Yes, RRQ nge-setup dengan sangat manis. Lalu dari EVOS pun mereka akan lebih berhati-hati dan mencari mungkin celah ya. Karena kalau mereka harus engage ke area Lord, itu lebih berat lagi mendefense area base mereka. Dan kalian juga bisa menebak-nebak nih siapa yang akan menjadi pemenangnya di MSC Gas yang lagi berlangsung. Yoi, tebak-tebak buah manggis tuh. Kalian akan dapetin koin juga yang nantinya koinnya itu bisa di
tukerin nih di MLBB ya, kalian login aja tuh, langsung aja kalian akan berkesempatan dapetin gas coin yang bisa dirubah menjadi reward buat kalian. Tapi kali ini EVOS SG udah mulai langsung menyambut Lord yang sudah dipoking dan bahkan sudah mulai hadir di teras rumah EVOS SG. RRQ masih coba untuk mencari celah, kita bisa lihat juga Gear sudah mulai terkikis dengan damage yang diberikan oleh seorang Clay, tapi masih bisa mundur tentunya dengan adanya Baxia Shell Unity. RRQ Hoshi terlihat tidak mau gegabah, dia lebih bermain hati-hati karena EVOS SG masih memiliki pertahanan yang cukup kuat terhadap high ground-nya. Ya, apalagi dengan wave minion yang arah bottom lane itu jauh banget membuat RRQ nggak bisa mendobrak area bottom lane-nya. EVOS nahannya itu nggak main-main. 2 Lord berhasil mereka tahan. Yes, kenapa mereka dari RRQ Hoshi ya? Kalau kita lihat mereka memang terlihat berhati-hati banget. Gak ada Purify. Lawannya Atlas. Iya. Keangkat sekali, jadi game changer langsung menjadi salah satu momentum untuk EVOS SG. Dan ada satu item yang sebenarnya cukup menarik ya buat kita lihat. Udah dijual sama Lemon. Apa itu tadi? War X tadi. Oh, War X. Tadi War X lah sensor. Diganti dengan Nggak Melting works Door. kayaknya. Oke. Sudah ganti. Sudah ganti. Oke, udah Minion ganti. juga bakal keganti karena Albert berhasil untuk memecahkan immortality dari JPL. Peperangan dan Iron Hook lagi-lagi dari Vin Connect mendapatkan jackpot. Nick one shot gak bisa untuk menghentikan RRQ Hoshi yang sangat kuat. Triple kill didapatkan oleh Lemon, tapi Albert mendapatkan satu lagi di arah belakang. Maniac yang akhirnya didapatkan oleh Lemon. Melawan EVOS SG membuat RRQ Hoshi akan langsung masuk ke dalam base dan memenangkan game yang pertama. Wow, ada play game RRQ Hoshi berhasil mengalahkan dan memenangkan game yang pertama kita di match penutup MSC Playoff Day pertama kali ini.